Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fahru Rozi kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam dialog khusus kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Barat dalam rangka mengedukasi kembali pada seluruh masyarakat terkait tentang tata kelola dan bagaimana kemudian kemitraan serta kerjasama pemerintah bersama dengan masyarakat dalam rangka menjaga, melestarikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di dalam hutan. Jikalau kemarin sudah dibahas bersama dengan Bapak Kepala Dinas terkait tentang bagaimana kemudian pemanfaatan lingkungan berbasis wisata, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil dari sisi yang berbeda. Saya perkenalkan terlebih dahulu 3 orang narasumber kita yang sudah hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Barat. Yang pertama Bapak Julmansyah, selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Kabit, terima kasih sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Kemudian ada 2 orang yang merupakan perwakilan dari kelompok penghasil gula aren, masing-masing dari KTH Emas Hijau dan kemudian KTH Girimadia. Ada Pak Muhadi dan Pak Munzir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Nih kalau biasa konsumsi gula semut katanya sehat, segar terus. Makanya kelihatan semangat ya Bapak berdua nih. Senyumnya manis-manis. Senyumnya manis-manis Pak Kabit, ya sepakat Pak Kabit. Nah, berbicara tentang hutan, sepakat maupun tidak, hutan merupakan salah satu ekosistem yang terbesar di mana kemudian tidak hanya manusia tetapi seluruh makhluk hidup sebenarnya bergantung pada ekosistem hutan. Air yang mengalir juga itu berasal atau bersumber dari bagaimana kelestarian hutan, termasuk juga udara. Syaratnya kemudian bagaimana menjaga keberlanjutan hutan. Sedangkan di satu sisi, selama beberapa dekade ke belakang terjadi perusakan, perambahan oleh sejumlah oknum. Sehingga kemudian yang menjadi korbannya adalah masyarakat yang ada di pinggir desa itu sendiri. Data di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri dari total 486 desa yang berada di lingkar hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 40% itu turut serta menyumbang angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Atau artinya dari total kemiskinan di NTB, 40% itu berasal dari pinggir lingkar hutan. Pertanyaannya kemudian bagaimana upaya pemerintah menggandeng masyarakat, mengoptimalkan hasil hutan, tapi tetap menjaga kelestarian hutan kita. Oleh sebab itulah kita ingin melihat bagaimana pengembangan gula aren semut di kawasan hutan KPH Rinjani Barat sebagai salah satu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjaga kedua-duanya. Hutan tetap lestari, masyarakat juga tetap senyum berseri. Nah, baik. Pak Kabit, terlebih dahulu, ketika berbicara konteks hutan itu tersendiri, ada beberapa pola kemitraan dan kerjasama. Kemarin salah satunya melalui pemanfaatan lingkungan berbasis wisata. Sebenarnya secara umum itu ada berapa sebenarnya pola, mekanisme atau konsep kerjasama yang diatur dalam undang-undang sendiri saat ini? Ya, sejak pemerintahan Dr. Zulkifli Mansa dan Umi Dr. Rohmi Jalila ini, spirit LHK itu adalah membangun industrialisasi masyarakat pinggir hutan yang berbasis pada perhutanan sosial. Di perhutanan sosial sekarang ada 5 skema. Yang pertama hutan kemasyarakatan, kemudian hutan desa, kemudian hutan tanaman rakyat, kemitraan, dan hutan adat. Hutan adat. Nah, 5 skema inilah yang kemudian menjadi basis bagi masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hutan secara legal. Jadi teman-teman 2 ini adalah salah satu pelaku atau aktor yang telah memanfaatkan hutan secara legal dengan skema hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan, baik. Ya, di situ masyarakat diberikan hak mengolah hutan, mengambil manfaatnya, tapi juga bisa harus melestarikan hutannya. Baik, kalau kita memberikan gambaran sebenarnya untuk bisa membedakan 5 hal tadi, hutan desa, kemasyarakatan, dan hutan rakyat maupun hutan kemitraan, itu seperti apa sebenarnya untuk membedakannya, Pak Kabit? Membedakannya pada skema legalitasnya. Tapi prakteknya juga mirip-mirip juga. Mirip-mirip juga. Nah, tetapi untuk hutan tanaman rakyat, dia berbasis kepada hutan produksi. Sementara kalau hutan lindung bisa menggunakan skema hutan kemasyarakatan atau menggunakan skema kemitraan. Dan kebetulan misalnya contoh Girimadia. Girimadia itu dia memanfaatkan HKM dengan luas sekitar 300 hektar. 300, ya kurang lebih lah 300 hektar. Dan di dalamnya banyak sekali aren. Baik. Nah, jadi jika kita ingin mengolah hutan, maka manfaat utama dari hutan itu harus dirasakan oleh orang yang berada terdekat dari kawasan itu. Baik. Dan kalau melihat
landscape dari landscape dari Jangkok dan Melinting. Ini kan dua das yang menjadi suplai air di Kota Mataram dan Lombok Barat. Kalau ingin menghancurkan Kota Mataram dan Lombok Barat, hancurkan saja Melinting dan Jangkok. Jadi sebenarnya sederhana. Oleh karena itu kami di LHK lewat Harjani Barat, kita fokus kepada bagaimana agar teman-teman di sekitar Jangkok dan Melinting itu harus sejahtera. Siap. Dan cara salah satunya membangun industrialisasi. Kata Pak Gubernur, jika ingin mensejahterakan, maka industrialisasilah kata kuncinya. Karena industrialisasi itu merubah barang mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Value added-nya ada di situ. Kita tidak membayangkan misalnya 10 tahun yang lalu gula-gula merah ini berubah menjadi gula semut atau gula cair. Kita tidak membayangkan itu. Tetapi dengan sentuhan industrialisasi dan teknologi, kita bisa menghasilkan barang yang seperti ini. Kapan sebenarnya teman-teman ini kemudian memiliki legalitas untuk kemudian bisa mengelola hutan? Kalau kita berbicara konteks misalnya masyarakat yang berada di pinggir hutan sejak lama kan sudah berada di sana. Seperti apa kemudian mekanisme sehingga teman-teman ini kemudian dengan skema tadi kemudian dilegalkan sehingga boleh memanfaatkan hutan kemasyarakatan itu sendiri? Ya, memang masyarakat di pinggir hutan itu tidak bisa dilihat hitam putih. Bahwa mereka juga tergantung dengan hutan. Maka dibutuhkan kearifan pemerintah untuk melihatnya secara bijaksana. Jika masyarakat itu sudah existingnya ada di kawasan hutan, maka tugas kita adalah membingkai dia agar usaha dia menjadi legal. Saya kira itu cara melihatnya. Bukan kemudian mengusir mereka dari kawasan hutan, padahal mereka sudah membangun satu konsep pengelolaan hutan yang berbasis multistrata. Kalau datang ke Girimadia atau ke Jangkok misalnya, itu multistrata. Jadi ada pohon di atasnya, di bawah pohon itu ada tanaman aren, di bawah aren ada kopi, itu seperti itu. Baik. Semakin beragam isi hutannya, maka yang dipanen oleh masyarakat juga beragam. Jadi bulan sekian mereka panen kemiri, bulan sekian dia panen kopi, setiap hari mereka panen aren. Jadi hampir semuanya ada. Jadi sebenarnya kita mesti terima kasih pada masyarakat di Melinting dan Jangkok yang telah membangun satu model hutan. Sampai hari ini kita masih bisa menikmati air yang berasal dari Jangkok dan Melinting. Mohon maaf Pak Kabid, itu berarti bagaimana strata tumbuhan tadi itu memang tumbuh dengan alami atau memang masyarakat kemudian secara sadar yang selama ini sudah menata sedemikian rupa? Ya, itu bagian dari resiliensi masyarakat ya. Jadi kemampuan bertahan hidupnya masyarakat. Kemudian pemerintah datang untuk memperkuat resiliensi seperti itu. Jadi ketika kita lihat ada pohon aren, maka mesti ada intervensi pemerintah. Gitu, misalnya dalam bentuk membangun rumah produksinya, memberi dia intervensi alat, membangun labelingnya, packagingnya. Tugas berikutnya adalah membangun pasar. Dan itu yang nggak mudah. Membangun pasar itu mesti pekerjaan semua kita di pemerintah untuk membangun pasar agar pasar komoditas dari teman-teman ini aman ketika masuk di pasar. Sebelum saya ke Pak Munzir kan ke Pak Muhadi, satu terakhir Pak Kabid, sejauh mana perubahan yang Pak Kabid lihat sendiri dengan pola yang sebelumnya mungkin belum ada pembinaan, belum ada bimbingan terkait tentang bagaimana proses pengolahan industri begitu ke teman-teman, sejauh mana perbedaan kehidupan masyarakat yang ada di lingkar desa? Memang melihat hutan di NTB itu Lombok misalnya kita melihatnya tidak hanya Rinjani, bahwa di Lombok itu ada utara ada selatan yang karakteristik agroklimatnya itu berbeda sekali. Misalnya di Selong Blanak, Mariji Bonga itu sangat berbeda dengan teman-teman di Jangkok, Melinting. Yang di Jangkok Melinting itu bisa tumbuh aren, tapi kalau di Selong Blanak, di Mariji Bonga itu nggak mungkin tumbuh aren. Mungkin tumbuh aren tapi tidak produktif. Nah, sebenarnya kita dianugerahi landscape alam yang seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang dirasakan ya kita mesti membangun komoditas yang memang secara existing agroklimatnya cocok. Misalnya kalau di Jangkok dan Melinting tumbuh kopi, kemudian tumbuh aren, udahlah kita mesti fokus ke situ. Sementara yang di selatan memang kering, kita mesti membangun komoditas misalnya kayu putih, yang seperti memang tahan dengan kondisi agroklimatnya seperti itu. Sudah diatur sesuai. Sudah diatur. Manusia saja yang menerjemahkannya. Sepakat, baik. Saya ingin langsung ke Pak Muhadi, kelompok penghasil gula aren semut KTH Mas Hijau. Itu di desa mana, Pak Muhadi? KTH Mas Hijau itu berada di Desa Langku. Desa Langku. Desa Langku, Dusun Longserang Barat. Longseran Barat langsung. Nah, kalau bicara konteks misalnya
untuk teman-teman yang ada di kelompok tani hutan itu sendiri yang kemudian dibentuk, dilakukan bimbingan oleh Pak Kabid tadi. Sebelumnya memang aktivitasnya teman-teman atau masyarakat yang ada di kawasan hutan Longsoran Barat sendiri seperti apa sebelum ada bimbingan dari teman-teman di dinas? Ya, sebelum ada bimbingan, kami selaku petani di hutan bertani secara tradisional gitu. Apa yang kita tanam belum teratur, belum terarah. Nah, jadi alhamdulillah setelah kami bergabung atau bermitra dengan BKPH Rinjani Barat terutama, kemudian kami diberikan bantuan-bantuan peralatan, terus rumah produksi, dan alhamdulillah untuk tahun 2020 ini produksi gula aren kami meningkat. Jauh mengalami peningkatan. Iya. Sejak tahun berapa mulai kemudian berada di bawah bimbingan dari BKPH Rinjani Barat? Saya masuk 2019 kalau 2019. Iya. Sebelumnya kemudian dengan pola petani tradisional saat itu juga tidak ada kelompok juga? Hanya mandiri saja atau sudah ada kelompok-kelompok tani? Sudah ada terbentuk kelompok, cuman karena belum ada bimbingan atau binaan dari dinas terkait. Di lokasi tempat Pak Muhadi sendiri berada, itu kalau kita kategorikan jenis tanaman itu apa saja sih yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat di sana? Kalau di sana yang dominan aren, pohon aren itu lebih dominan ditanam oleh warga masyarakat karena aren ini kalau sudah besar tiap hari mendatangkan uang gitu. Pagi bisa kita sadap, sore bisa kita sadap. Nah nanti ahlinya beliau niki ahlinya aren gitu. Sadap menyadap, ya. Sadap menyadap. Selain kemudian dari aren, itu apa lagi yang biasa masyarakat manfaatkan dari hasil hutan di kawasan tersebut? Kalau di tempat kami di sana ada durian, terus kemiri itu yang cuman yang lebih dominan aren ini aja. Aren. Dulu berarti pernah merasakan bagaimana kemudian ketika menjual gula aren dibeli oleh masyarakat atau pengepul biasanya datang, itu harganya berapa dulu? Sebanding tidak dengan kerja keras dari teman-teman petani, pagi naik pohon, sore harus naik kembali, itu sebanding tidak kalau kita berbicara beberapa tahun yang lalu? Kalau kita berbicara sebanding atau tidaknya dari proses penyadapan dan sebagainya, memang itu tidak sebanding karena harganya apalagi sudah diambil sama pengepul itu ke petani langsung harganya di bawah standar gitu. Nah, tetapi setelah kami olah menjadi gula semut ini, alhamdulillah ada peningkatan terkait dengan harga gitu. Kalau gula semut ini saya rasa tidak akan turun atau tidak akan naik gitu, tetap stabil yang saya rasakan saat ini gitu. Karena bisa bertahan lebih lama juga, prosesnya juga lebih bagus. Nah, ke Pak Munzir sendiri, kalau Pak Munzir di Girimadya itu termasuk satu desa juga atau desa yang berbeda? Sebenarnya gini, untuk desa Langku, karena bersebelahan kita dengan desa Langku ini, jadinya mengenai komoditi yang kita olah itu samaan sebenarnya itu. Nah, ada aren, ada durian, ada kemiri. Nah, cara pengolahannya itu berbeda-beda. Ada yang untuk Girimadya itu olahannya untuk pohon aren itu berbentuk gula batok. Ada berbentuk gula cair seperti yang ada di depan ini, diolah menjadi gula berikat itu juga bisa sebenarnya intinya itu. Karena tidak ada bedanya dengan di desa Langku yang kita sebelahan soalnya ini. Latar belakangnya juga sama. Ketika bergabung dulu tahun berapa bergabung dengan di BKPH Rinjani Barat? Untuk sebenarnya KPH Rinjani Barat kita bergabung itu dari tahun 2016. Tapi karena saya kemarin lah itu menjadi ketua KTH 2020 ini. Saya dilibatkan untuk menjadi ketuanya karena kita resapel kemarin itu. Jadinya kita memproduksi apa kebutuhan yang dimaukan oleh kelompok kita, itu yang kita proses sekarang ini. Kalau dari Pak Munzir sendiri, kalau melihat dari perbedaan yang dulu sebelum disentuh oleh proses industrialisasi, itu berapa banyak yang bisa didapat dikumpulkan dari pohon-pohon aren saja? Kalau hanya dengan membuat gula batok saja dulu gitu kan? Mengenai penghasilan dari karena kita langsung penyadapnya, petani penyadap seperti saya ini, jadi penghasil yang kita olah untuk menjadi gula batok itu sebenarnya sedikit yang kita hasilkan dari hasil penjualan kita. Tapi karena sekarang kita memprosesnya melalui
dana yang kita perolehi seperti dari VIP 2 ini kan kita dapatkan kristalisator, peralatan-peralatan untuk kita jadikan multi kita untuk selanjutnya kita mengolah gula aren ini menjadi yang lebih baik lagi di kelompok kita itu. Baik, apa-apa saja nanti saya masih penasaran, semakin banyak yang ingin saya tahu karena melihatnya kan menarik sekali. Bagaimana kemudian juga proses transformasi masyarakat desa yang mungkin sebelumnya tidak mengenal banyak proses industrialisasi, bagaimana teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat berusaha untuk mendorong, menarik masyarakat supaya mau ikut terlibat. Nanti kita akan sambung lagi, Pak Kabid, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di dialog khusus kerjasama DLHK Provinsi Nusa Tenggara Barat dan TVRI Nusa Tenggara Barat. Kami akan segera kembali. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Mari kita bersama lawan COVID-19 menuju tatanan kehidupan baru. Saya, Ningsih, dari TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit.
mencuci tangan. Anda masih bersama kami di Dialog Kerjasama Khusus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan TVRI Nusa Tenggara Barat. Pengembangan gula aren semut di kawasan hutan KPH Rinjani Barat menjadi tema kita pada dialog kali ini. Nah, menarik tadi Pak Kabid, kalau kemudian mendengar cerita dari Pak Muhadi, Pak Munzir, ini sudah sepertinya tidak ada ragu. Artinya kalau kita melihat bagaimana kemudian dulu mental masyarakat di lingkar desa, mungkin juga dengan modernisasi yang masih sulit masuk di kawasan hutan, untuk mengenal proses industrialisasi kan tidak mudah. Untuk mengenal kemudian mau melakukan pengolahan untuk menjadi barang yang jauh lebih memiliki nilai ekonomi tinggi juga tidak mudah sebenarnya mendorong masyarakat. Itu seperti apa kemudian yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di LHK sehingga masyarakat ini mau bergerak bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Ya, pertama hutan itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Kalau yang selama ini dia hanya merasakan dalam bentuk mentah, maka tugas kita adalah membuatnya menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Untuk itu intervensi teknologi menjadi satu faktor yang utama. Misalnya pada tahun 2020 ini di LHK itu pengadaan mesin pengolahan itu hampir seluruhnya itu dilaksanakan oleh teman-teman di Stipak Banyumulek. Stipak Banyumulek langsung. UPT Balai Dinas Perindustrian di Provinsi NTB. Jadi Stipak itu menjawab kebutuhan prototipe dari mesin yang dibutuhkan oleh teman-teman tanpa harus menunggu dan jauh kita pesan. Nah, saya kira itu link and match-nya antara kebutuhan teman-teman di petani dengan ketersediaan Stipak. Contoh misalnya alat olah dari gula semut itu yang kristalisator. Ya, kristalisasi itu kan teman-teman bisa buat di sini. Tanpa kita harus misalnya inden atau order di Sidoarjo, di Jawa Timur. Siap. Nah, jadi kita masuk ke situ sebenarnya. Setelah direktif Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur mengarahkan proses industrialisasi ke sana. Berarti sudah ada berapa macam peralatan produksi yang sudah diberikan? Cukup banyak. Di ruangan saya itu ada display produk teman-teman di seluruh KPH itu sangat banyak. Bukan hanya gula aren, tapi yang Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Saya punya displaynya sebagai tempat memamerkan produk teman-teman di seluruh NTB. Pak Munzir, sudah merasakan berarti berapa alat yang sudah? Alhamdulillah untuk cukup lama kan bergabung dengan teman-teman di WKPH. Ya, alhamdulillah untuk sekarang ini kita dapatkan dari VIP 2 ini peralatannya di antara lain yaitu kristalisator, pengayakan, terus sellernya segala macam yang dulunya sama sekali tidak pernah didapatkan oleh kelompok kita. Sekarang ini alhamdulillah jadinya kita maju dalam segi pengemasan. Ya, gambaran saya ingat sekali ketika teman-teman TVRI juga melakukan produksi syuting di beberapa tempat untuk pengolahan gula semut itu lebih banyak yang manual dulu melakukannya. Jadi proses untuk pemasakannya sampai kemudian dileburkan. Itu dilalui juga oleh teman-teman di tempatnya Pak Munzir. Ya. Yang dulunya sebelum kita ada peralatan yang dibantu oleh VIP 2 ini dulunya prosesnya begitu, kita secara manual pakai kayu kita bisa sampai berapa jam dulu? Kalau kita buat dari air niranya ini, air arennya ini dari jam 7 sampai, kalau saya itu biasanya 30 liter itu sampai jam 12.30. Jam 7 pagi sampai setengah 1 siang. Iya. Itu kerjaan yang ngulek gitu, bolak-balik saja Pak Munzir. Kita di wajannya itu, langsung di sumbunya itu. Tapi kalau sekarang dengan bantuan kristalisasi, alhamdulillah itu jadinya kita agak ringan. Tinggal duduk tenang saja, nunggu jadi begitu saja ya. Baik. Nah, kalau dari sisi kuantitas, kalau dulu misalnya sehari itu bisa memproduksi berapa banyak gula semut? Kalau dulunya kita bisa memproduksi cuma sampainya 3 kilo. Alhamdulillah sekarang ini karena terbantunya oleh peralatan ini kita 15 kilo kita bisa naik untuk dalam satu hari. Satu hari itu. Kalau Pak Munzir bagaimana? Mirip-mirip tidak pengalaman yang dirasakan dulu ketika dulu mungkin masih mengolah dengan manual begitu?
Ya tidak jauh beda sih, karena pengolahan aren ini kan sama caranya, walaupun Pak Munzir ahlinya di Girimadia, saya di Langku, sama cara kita mengolah gula aren. Cuman bedanya ketika sudah memakai alat-alat seperti kristalisator itu kita lebih terbantu gitu. Yang dulunya kita harus diam duduk di depan tungku atau di depan apa namanya bahasa kita berjam-jam jangkehnya. Nah, sekarang udah hidupkan, bisa ditinggal ke mana dulu sebentar gitu. Jadi dulu biasanya sambil ngangat pagi-pagi depan tungku Pak Munzir ya. Kalau sekarang sudah tenang saja duduk ngopi gitu. Apa komentar kalau dari kita lihat dari terutama dari mungkin kaum perempuan, ibu-ibu dulu biasanya yang kemudian paling merasakan juga bagaimana dampaknya. Kalau dengar komentar sendiri dari istri itu seperti apa Pak Munzir? Ya kalau dulu sebelum ada apa namanya bantuan ini, kalau mereka nunggu apa namanya masak gula itu bau asap gitu. Tapi kalau sekarang udah wangi gitu. Udah wangi duluan. Kalau dulu di depan apa tungku itu di jangki itu nanti kalau kita ketemu udah siap-siap udah tutup hidung gitu. Tutup hidung ya. Tapi kalau sekarang udah wangi gitu. Jadi selalu tersenyum juga, keluarga jadi yang ikut terkena dampaknya, dampak positifnya. Nah, kemudian ketika mengenal proses pengemasan, kemudian proses produksi seperti itu secara umum sebenarnya dari teman-teman di Longseran sendiri, itu penerimaannya awalnya seperti apa sebenarnya, Pak Munzir? Positif semuakah atau ada yang sempat ragu juga di awal-awal? Ya, yang namanya apa namanya bantuan atau apa segala macam, dulu pertama kali saya teringat kalau boleh saya ceritakan di sini, pertama kali KPH itu memperkenalkan diri ke desa saya itu mendapatkan perlawanan atau tentangan-tentangan dari warga masyarakat gitu. Baik. Memang nggak ada segala sesuatu itu yang berjalan dengan mulus, mesti ada saja asumsi atau anggapan dari si A dan si B-nya itu. Apa pola pikir masyarakat yang saat itu muncul sehingga melakukan penolakan apa? Ya dikiranya taruhlah saya misalnya ketua, dia setuju karena dia sebagai ketua, karena nanti ketua aja yang akan menikmati hasilnya seperti itu. Tapi sekarang ada berapa banyak anggota kelompok, berapa banyak yang terlibat dan apa komentar mereka? Kalau anggota saya di sana 191 orang. 191 yang orang mengelola hutan seluas 181 hektar. Nah, kebetulan kemarin di program pemerintah yang di GPS itu kami melibatkan petani-petani yang produksi gula aren itu yang kami apa namanya ajak untuk bikin gula semut ini. Nah, jadi alhamdulillah yang terlibat waktu itu yang terutama yang produksi gula aren ini lumayan lah, cukup banyak gitu. Dan mereka sampai saat ini juga nanya-nanya, yuk kapan lagi kita bikin gula semut ini gitu. Ya saya bilang ntar dulu, nanti tunggu aja, saya bilang seperti itu kan sampai karena mereka ketagihan lah, artinya sudah tahu cara membuatnya, terus apa namanya penghasilannya juga lebih tinggi ketimbang jual batok. Jadinya mereka nanya-nanya terus ke saya, jadi kapan kita bikin gula semut, dia bilang seperti itu. Akhirnya semua ikut bergabung. Ya. Total yang ikut melakukan selain dari total 191 orang yang tergabung dalam kelompok tani hutan, semuanya ikut memproduksi gula semut saat ini? Enggak, sebagian, cuman sekitar 25 orang yang produksi gula aren. Yang produksi gula aren semut. Nah, kalau batok masih banyak lagi. Karena sebagian besar di sana itu apa namanya lahannya ditanami aren seperti yang saya bilang di awal tadi. 25 orang yang mau atau memang masih terbatas alat untuk kemudian mengajak 191 orang untuk ikut bergabung? Bukan terkait alat sekarang, karena sebenarnya lebih banyak yang pengen bikin gula semut, cuman masalah pemasarannya gitu kan. Nah, itu yang jadi kendalanya gitu. Nah, ini menarik Pak Kabid. Di sini tidak hanya gula semut saja, tapi kemudian sudah ada gula cair juga, Pak Munzir ya, kemudian juga briket. Kalau melihat dari sisi kreativitas sebenarnya, kemudian Pak Kabid, ini murni lahir dari masyarakat atau kemudian juga menjadi bagian yang penting dari teman-teman yang ada di LHK, dan bagaimana mendorong ke depannya supaya semakin kreatif? Ya,
sebenarnya ini mengikuti tren konsumen dan pasar. Kalau kita lihat ini kan produk-produk seperti ini sangat terkait dengan lifestyle masyarakat. Banyak orang yang sudah tidak konsumsi gula rafinasi dan dia beralih mengkonsumsi gula semut. Selama ini kita hanya mengenal gula batok. Waktu kita kecil kan gula batok saja yang kita konsumsi. Tapi sekarang karena ada sedikit sentuhan teknologi, dia berubah menjadi gula cair dan gula semut. Nah, itu kemudian kenapa ada intervensi teknologi agar kemudian komoditas atau produk teman-teman masyarakat itu bisa masa pakainya panjang. Kalau gula batok itu kan kalau salah sempat simpan bisa cair dia. Tetapi kalau gula semut dengan kadar air tertentu, dia bisa lama daya simpannya. Tadi misalnya gula cair bisa 1 bulan. Nah, memang teman-teman seperti yang Pak Muhadi sampaikan, memang tugas pemerintah itu menyiapkan pasar. Saya membayangkan kalau kemudian ada semacam afirmatif policy dari pemerintah provinsi, kita punya hotel, mungkin ratusan hotel. Dan di seluruh restoran hotel itu ada 2 pilihan, gula putih sama gula semut, sugar brown dan gula putih rafinasi. Kalau kemudian ada afirmatif policy bahwa seluruh restoran di NTB ini itu menggunakan sugar brown dari teman-teman ini, produk ini, maka ini pasar lokal kita bisa ambil. Dan itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Dari taste-nya, dari cita rasa dari gula yang dihasilkan oleh teman-teman itu agak berbeda dengan gula semut yang dihasilkan dari kelapa, atau berbeda lagi dengan gula semut yang dihasilkan dari longkar, meskipun familinya sama gitu, palmai. Tetapi cita rasa atau taste yang dihasilkan oleh Pak Munsir atau Pak Muhadi, saya sebagai konsumen gula semut, saya selalu beli gula semut maupun gula batok begitu. Nah, oleh karena itu tinggal kita pemerintah menyiapkan pasar agar kemudian teman-teman ini bisa bersemangat. Seperti yang tadi Pak Muhadi harapannya adalah kenapa hanya 25 masyarakat orang gitu, karena memang pasarnya belum begitu luas. Nah, kalau kemudian COVID ini sudah mulai menurun, kemudian pasar pariwisata sudah mulai terbuka, maka saya kira wisatawan itu akan banyak datang ke NTB dan pasar untuk konsumsi terhadap sugar brown atau gula semut itu akan semakin tinggi. Bukan tidak tertutup kemungkinan nanti Pak Munzir atau Pak Muhadi akan punya mesin namanya continuous seller yang akan menghasilkan gula-gula saset secara otomatis. Iya, jadi mesin itu sudah langsung otomatis namanya continuous seller ya. Continuous seller, sellernya akan terus otomatis begitu. Dan itu bisa menghasilkan sugar brown dan bisa dimasuki ke pasar-pasar hotel berbintang. Meskipun tantangannya adalah teman-teman di produsen gula semut adalah pada kadar air dan pada model kemasan. Karena saya beberapa kali diskusi sama beberapa manajer hotel, kendalanya itu, Pak, Mas, soalnya kita pernah coba misalnya sugar brown dari beberapa kelompok masyarakat di Lombok, tetapi cepat sekali dia meleleh. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan teknologi, dan mungkin perlu ada semacam blower begitu agar kemudian kadar airnya bisa kadar air maksimal. Kemudian dengan kemasan yang tidak menyerap air. Siap. Nah, kalau dari Pak Munzir sendiri ini kan ada setidaknya 3 produk yang dibawa hari ini. Ada gula semut, kemudian briket, satu lagi ada gula cair tadi. Itu berkat dari eksperimen pribadi atau seperti yang disampaikan Pak KB tadi, memang melihat kebutuhan pasar atau seperti apa sehingga kemudian ingin atau bisa membuat produk-produk seperti ini? Ya. Jadi begini, kalau masalah eksperimen untuk pembuatan gula semut ini adalah untuk saya boleh bercerita sedikit. Kemarin itu pas untuk pemasaran di Berugak saya di sana, duduk-duduk sama perempuan yang akan menjual gula batok. Nah, di sana ada ide sama anggota KTH
kita yang perempuan di sana KWT-nya. Jadi begini Pak Muzir, kalau boleh gimana kalau saya usul mengenai pembuatan gula batok ini dicairkan untuk menjadi gula cair atau gula semut ini. Karena pemasaran untuk yang sekarang ini gula batoknya sangat down gitu. Sangat down. Gimana solusinya untuk kedepannya kita bersama-sama bergabung untuk bermitra dalam segi pemasaran ataupun pengemasan ini, yang dulunya kita cuma bikin gula batok, sekarang ini kita bagaimana untuk ke pasar tradisional maupun nasional nantinya itu kita olah menjadi gula briket ataupun gula cair dan sebagainya. Siap. Nanti saya ingin dengar cerita lebih lagi bagaimana kemudian untuk mengetahui atau mencari komposisinya, sehingga tadi keinginannya Pak Kabid ke depan itu benar-benar formula dari membuat gula semut kemudian gula cair bisa sesuai dengan kebutuhan pasar, khususnya pasar modern yang ada di Nusa Tenggara Barat. Saat lagi kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan TVRI Nusa Tenggara Barat. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Mari kita bersama lawan COVID-19 menuju tatanan kehidupan baru. Saya Ningsih dari TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Keluarkan dan kuncikan
mencuci tangan? Terima kasih Anda masih bersama kami. Pengembangan gula aren semut di kawasan hutan KPH Rinjani Barat, kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan TVRI. Tadi menarik Pak Munzir, kalau ada kemudian 3 di sini produk yang sudah mulai dilakukan atau diproduksi oleh teman-teman, itu bagaimana sekarang kira-kira ke depan dari Pak Munzir sendiri sebagai pelaku langsung, sebagai produsen langsung, meyakinkan kemudian Pak Kabid di sini maupun konsumen yang ada di luar sana sehingga besok kualitas ini bisa terus jauh lebih baik. Formula yang kemudian dikembangkan juga seperti apa? Ya, intinya dalam masalah ini kan tergantung daripada daya daripada petani-petani kita untuk mendukung sumber daya yang akan kita kelola bersama-sama di KTH kita masing-masing itu. Keterkaitan dengan mengenai pemasaran dan segala macam, itu intinya kita sudah akan bentuk koperasi yang intinya untuk dikelola nantinya di koperasi itu jadi satu. Kemungkinan besar kita sama Pak Muhadi besok akan adakan koperasi intinya untuk memasarkan produk-produk kita dari kelompok kita masing-masing. Tapi untuk menjamin kualitasnya sesuai tadi seperti yang diharapkan, kira-kira sudah ada treatment tidak, kira-kira sudah ada persiapan tidak dari sisi peralatan sudah mendukung ya, atau tidak? Alhamdulillah sekarang ini untuk mengenai bahan yang ataupun produk-produk yang kita kelola sekarang ini untuk untuk pengemasan ataupun pengeringan karena kita sudah didanai oleh FIP2 yang saya bilang tadi terkait dengan bahan-bahan yang dikasih peralatan seperti oven sekarang ini insya Allah di tahun 2021 ini sudah beroperasi untuk mesin pengemas karena macam itu. Baik. Pak Habib, dari tadi kan Pak Munzir termasuk sering menyebut FIP2. Ini mohon maaf, Forest Investment Project. Ini seperti apa sebenarnya? Ya, jadi Forest Investment Program ini atau FIP ini itu adalah satu program yang yang didanai oleh Bank Dunia lewat Kementerian LHK. FIP2 ini ada di 10 provinsi dan NTB itu adalah provinsi yang mendapatkan 2 KPH yang mendapatkan 2. Sisanya yang lain hanya satu-satu saja? Satu. NTB bersama Sulawesi Tengah 2, Rinjani Barat sama di Batu Lante, dan itu proyek ini mulai berjalan 2018 sampai sekarang. Saat saya masih di Batu Lante, Pak Kadis, Pak Dani itu di Rinjani Barat, kita sedang sama-sama menginisiasi proyek ini. Begitu kita pindah, proyek ini baru jalan gitu, baru kick off. Dan proyek ini diperuntukkan untuk pengembangan usaha produktif masyarakat di sekitar kawasan hutan. Apa yang menarik dari NTB dan Sulawesi Tengah? Hanya ada 2 provinsi yang kemudian mendapatkan 2 program khusus di 2 KPH di satu provinsi. NTB itu salah satu provinsi yang lebih awal membangun organisasi KPH-nya dibanding sama provinsi yang lain. Sehingga NTB itu di 2017, 2016, 2015 itu menjadi tempat belajarnya provinsi lain bagaimana mengembangkan KPH itu. Jadi ibaratnya kalau orang tidur, kami ini melek duluan lah. Sudah melek duluan. Tapi sekarang kan udah pada melek semua gitu. Alhamdulillah. Jadi berkat dari Nusa Tenggara Barat itu yang bisa kita keluarkan ke daerah-daerah lain. Makanya di NTB itu hanya 2 KPH-nya, yaitu Rinjani Barat dan di Batu Lante di Pulau Sumbawa. Tempat kami dulu yang mendapatkan bantuan dari FIP. Baik, ke depan kalau dari Pak Kabid sendiri tadi terkait tentang bagaimana kemudian proses pengemasan, kemudian bagaimana produk teman-teman bisa bersaing gitu di pasar modern, itu kira-kira treatment seperti apa kalau dari Dinas Lingkungan Hidup, teman-teman di KPH sendiri, kira-kira apa yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri? Ya, ada satu tren konsumen baik di pasar nasional maupun internasional. Kalau ingin masuk kepada pasar premium, terutama produk-produk yang berasal dari sumber daya alam. Pertama adalah bahwa produk ini mesti bisa di trace back atau biasanya disebut dengan traceability.
bahwa produk ini bisa dilacak dari mana asal usulnya. Siap. Jadi kalau konsumen-konsumen yang aware dengan pelestarian hutan, yang aware dengan kemiskinan, dia mau bayar lebih produk ini jika dia tahu bahwa produk ini membantu konservasi hutan, mengentaskan kemiskinan. Dan teman-teman di KPH Rinjani Barat kemarin saya challenge mereka untuk membangun sistem traceability dari produk ini. Jadi misalnya begini, ini produk gula semut. Kalau saya tanya, Pak Munzir, ini produk gula semut dari petani siapa dan dari pohon aren yang keberapa? Nah, tren konsumen di internasional itu mesti semua produk itu bisa di traceability, bisa dilacak ketelusurannya. Kalau ini kita bisa lakukan, tinggal nanti pasang aja barcode, QR code-nya. Orang bisa pakai HP, misalnya saya orang dari Eropa misalnya, saya ingin tahu ini produk dari mana sih? Saya foto aja menggunakan QR code-nya. Foto, oh ada penjelasan. Produk ini dari hutan Rinjani, dia biosfer, cagar biosfer, bla bla bla. Oh iya, berarti ini kalau saya beli ini, berarti saya telah membantu orang lain di belahan bumi selatan. Nah, ini harus bisa masuk ke pasar seperti itu. Kalau mau masuk kepada pasar-pasar yang premium, misalnya masuk ke salah satu buyer, misalnya Javara, Ranch Market, harus bisa ke sana sebelum yang lainnya masih tidur. Dan itu tugas dari teman-teman di pemerintahan. Pemerintah semua. Ya, saya kira teman-teman di KPH Rinjani Barat sudah siap dengan melakukan agar kemudian kita uji cobalah di 2 lokasi ini, agar kemudian seluruh produk ini bisa di trace back, bisa dilacak. Ini produk dia berasal dari Ama Ahmad, dia berasal dari pohon aren ketiga dan keempat, dapat diolah atau dipanen arennya pada tanggal sekian. Jadi kami pun yang sebagai konsumen tenang mengkonsumsinya, tidak ada keraguan gitu. Diproses dengan higienis misalnya, sebagian dari produk ini dipakai untuk menghidupi petani bla bla bla. Saya kira ini menjadi satu nilai tambah dari produk ini. Selain itu yang dibutuhkan dari teman-teman dari kelompok tani sendiri, ada pesan tidak dari Pak Kabid sendiri untuk teman-teman di KTH? Ya, saya kira mesti tetap menjaga kualitas, higienitas dari produk ini dengan terus-menerus melakukan uji coba untuk bisa menghasilkan satu produk yang betul-betul berkualitas dari 2 kelompok ini. Siap. Jadi saya lihat memang sudah berbinar-binar dari tadi ketika dijelaskan tentang traceability oleh Pak Kabid, sudah semakin semangat nampaknya. Ada komentar terakhir enggak Pak Muhadi, Pak Munzir, singkat untuk teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB atau teman-teman di KPH Rinjani Barat? Ada yang ingin disampaikan tidak singkat untuk teman-teman? Karena udah begitu banyak bantuan terkait tentang peralatan dan sebagainya, terus rumah produksi. Nah, kalau itu semua tidak ditunjang dengan setelah kami produksi banyak gitu dengan pemasaran, tentu hal itu tidak ada artinya. Jadi harapan kami kepada semua instansi, baik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau BKPH Rinjani Barat, Dinas LHK dan sebagainya, setelah ini ada tindak lanjut pemasaran. Masing-masing instansi tidak usah terlalu banyak lah, 1 kilo aja per bulan masing-masing instansi itu. Nah, insya Allah itu akan sangat berubah kehidupan masyarakat. Siap. Pak Muhadi, ada yang ditambahkan? Iya, terkait dengan pesan saya terakhir ini mengenai gula ini, mudah-mudahan kedepannya itu lebih didominan oleh masyarakat NTB khususnya, apalagi untuk keluar daerah itu. Intinya itu jadinya kita sebagai KTH juga agar apa yang kita tanamkan untuk ke depan, untuk cucu kita nanti ataupun anak-anak kita seterusnya itu bisa tertarik untuk mengonsumsi gula semut yang akan kita pasarkan ke tingkat nasional maupun internasional gitu. Terima kasih Pak Munzir, Pak Muhadi, titip salam buat teman-teman di KTH Mas Hijau dan KTH Girimas. Terima kasih Pak Kabid sudah berkenan hadir dan memberikan edukasi yang sangat luar biasa, tidak hanya buat teman-teman KTH tapi juga masyarakat yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat, bagaimana kemudian pentingnya kita bersama-sama mendukung produk-produk dari teman-teman kelompok tani hutan, sehingga ke depan mereka yang ada di lingkar hutan, di pinggir desa-desa di pinggir hutan
bisa turut serta ikut tersenyum juga, sehingga proses pemeliharaan menjaga kelestarian hutan yang selama ini diperjuangkan oleh teman-teman di lingkar hutan bisa terus semakin terjaga, bisa terus semakin luar biasa semangat dari bapak-bapak ini semua. Kita berharap apa yang menjadi bimbingan dari teman-teman di KPH Rinjani Barat ke depan bisa semakin besar, bisa semakin didengar di masyarakat luar sana dengan terus dimanfaatkan hasil-hasil produksinya oleh masyarakat yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber, terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah. Saya Farul Rozi pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.